Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Purnama. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam MBS, guna memenuhi tugas mandiri dari dosen pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Supardi mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum, serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen yang mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien. Sedangkan Sutisna merumuskan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut, menunjukkan bahwa kepemimpinan setidaknya mencakup 3 hal yang saling berhubungan, yaitu adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya pengikut, serta adanya situasi kelompok tempat pemimpin dan pengikut berinteraksi. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional dalam MBS. Menurut Bruns, dalam Nurkolis tahun 2003, menyatakan dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin mencoba menimbulkan kesadaran dari para pengikut dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral. Sedangkan menurut Bas, dalam Nurkolis tahun 2003 menyatakan kepemimpinan transformasional mampu mentransformasi dan memotivasi para pengikutnya dengan cara yang pertama membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya suatu pekerjaan, yang kedua mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi dibandingkan diri sendiri, dan yang ketiga, mengaktifkan kebutuhan pengikut pada taraf yang lebih tinggi. Dan menurut Usman, dalam Palki tahun 2003 mengatakan bahwa penelitian tentang kepemimpinan efektif dan tidak efektif mengemukakan bahwa pemimpin yang efektif tidak berdasarkan pada sifat manusia tertentu, tetapi pada seberapa jauh sifat seseorang pemimpin dalam mengatasi keadaan yang dihadapinya. Masuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja. Dengan begitu, manajemen berbasis sekolah sebagai paradigma baru pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam manajemen berbasis sekolah dapat dilihat dari beberapa kriteria. Yang pertama, mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Yang kedua, dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara efektif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. Yang keempat, berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah tersebut.
Yang kelima, bekerja dengan tim manajemen. Serta yang keenam, berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah diciptakan. Menurut Pidarta, ada 3 macam keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah untuk menyukseskan kepemimpinannya. Ketiga keterampilan tersebut meliputi yang pertama, keterampilan konseptual, yaitu keterampilan untuk memahami dan mengoperasikan organisasi. Yang kedua, keterampilan manusiawi, yaitu keterampilan untuk bekerja sama, memotivasi dan memimpin. Serta yang ketiga, keterampilan teknik, ialah keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, serta perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi, untuk memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, para kepala sekolah diharapkan melakukan kegiatan-kegiatan seperti senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari, terutama dari cara kerja para guru dan pegawai sekolah lainnya, melakukan observasi kegiatan manajemen serta terencana, membaca berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, memanfaatkan hasil-hasil penelitian orang lain, berpikir untuk masa yang akan datang, dan merumuskan ide-ide yang dapat diuji cobakan. Selain itu, kepala sekolah harus dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif sesuai dengan situasi dan kebutuhan, serta motivasi para guru dan pekerja lainnya. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam peningkatan kinerja. Gaya kepemimpinan yang terdapat dalam setiap organisasi merupakan faktor yang berhubungan dengan produktivitas dan efektivitas organisasi. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja demi mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan peranan gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai, perlu dipahami bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab mengarahkan apa yang baik bagi pegawainya, dan dia sendiri harus berbuat baik. Pemimpin juga harus menjadi contoh, sabar, dan penuh pengertian. Castetter mengemukakan 4 kriteria kinerja, yaitu yang pertama karakteristik personil, yang kedua proses, yang ketiga hasil, dan keempat kombinasi dari 3 hal tadi. Dilihat dari karakteristik personil, kinerja meliputi kemampuan, keterampilan, kepribadian, dan motivasi untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Menurut Stries, yang dikutip dalam Uju, menggunakan 3 faktor penting untuk menilai kinerja, yaitu kemampuan dan minat pegawai, kejelasan penerimaan atas peranan pegawai, dan yang terakhir tingkat motivasi pegawai. Kriteria-kriteria yang telah kita ketahui tersebut dipilih untuk digunakan sebagai pegangan dalam menilai kinerja pegawai dalam manajemen berbasis sekolah. Kriteria tersebut meliputi yang pertama pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab, yang kedua kemampuan dan keterampilan, yang ketiga semangat yang tinggi, dan yang keempat berinisiatif dan berkemauan tinggi. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dimaksudkan sebagai cara berperilaku yang khas dari seorang pemimpin terhadap para anggota kelompoknya. Dengan demikian, gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin berperilaku secara konsisten terhadap bawahan sebagai anggota kelompoknya. Secara umum, terdapat 3 pendekatan atau gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama pendekatan kepemimpinan menurut sifat atau traits model, yang kedua pendekatan kepemimpinan berdasarkan teori perilaku atau behavioral model, dan yang ketiga kepemimpinan menurut teori kontingensi atau kontingensi model. Pendekatan berdasarkan sifat mengkaji tentang perangai dan kemampuan yang menandai karakteristik pemimpin yang berhasil dan yang tidak berhasil.
Pendekatan berdasarkan perilaku memusatkan perhatian pada tindakan yang dilakukan pemimpin di dalam melaksanakan pekerjaan manajerial. Selanjutnya, pada pendekatan kontingensi mengkaji kesesuaian antara perilaku pemimpin dengan karakteristik situasional terutama tingkat kematangan bawahan. Selanjutnya adalah keberhasilan kepemimpinan. Menurut Wahjo Sumijo tahun 2005, keberhasilan kepemimpinan pada hakikatnya berkaitan dengan tingkat kepedulian pemimpin terhadap dua orientasi, yaitu yang pertama, organization assessment. Apa yang telah dicapai organisasi, atau seperti produksi, pendanaan, kemampuan adaptasi dengan program-program inovatif. Yang kedua adalah organization maintenance, atau pembinaan terhadap organisasi, seperti kepuasan bawahan, motivasi, dan semangat kerja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan bagi kita semua. Serta besar harapan saya, video kali ini dapat memenuhi kriteria tugas di mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.